Yoho, apa kabar nakama semuanya? Semoga nakama semua selalu dalam keadaan yang sehat-sehat saja. Pada chapter sebelumnya kita telah mendapatkan cerita bahwa Tanjiro akhirnya bisa melakukan ke-12 jurus pernafasan matahari secara terus-menerus, dan ia berniat untuk menaikkan kecepatan dan akurasinya. Jadi, bagaimanakah kelanjutan ceritanya? Baiklah, tanpa basa-basi lagi, langsung saja mari kita mulai. Pada chapter 194 berjudul Luka yang Terbakar, pada awal chapter memperlihatkan Yushiro yang menemukan kucingnya telah terkoyak. Diketahui di sini bahwa kucing ini juga merupakan iblis yang Yushiro rubah sebelum pertempuran besar ini dimulai. Yushiro juga di sini mengingatkan Kakushi lainnya untuk segera merawat orang-orang yang terluka. Lalu serum penangkal racun Muzan disebar ke Inosuke, Zenitsu, dan Kanao. Lalu terlihat Yushiro sedang mengobati luka Himejima. Menurut Yushiro, luka Himejima cukup parah. Bahkan ketika Himejima telah sadarkan diri pun ia akan kesulitan untuk bertarung karena efek pendarahan dan kurang keseimbangan. Dan karena matahari terbit masih 50 menit lagi, Yushiro mengira Tanjiro tidak akan bisa menahan Muzan seorang diri. Lalu Yushiro berharap pada Tamayo agar melindungi Tanjiro apapun yang terjadi. Kemudian panel memperlihatkan pertarungan Muzan dengan Tanjiro. Terlihat Tanjiro dan Muzan masih saling melancarkan serangannya. Di sini Tanjiro mulai berpikir bahwa ia tidak hanya perlu menghubungkan jurus-jurusnya, namun ia juga harus mengincar otak serta jantungnya. Dan ketika Tanjiro berusaha berkonsentrasi lebih keras agar bisa memasuki dunia tembus pandang, Tanjiro tidak bisa melakukannya karena ia kekurangan oksigen. Lalu ketika Tanjiro mencoba untuk tenang, Tanjiro merasakan kakinya terpeleset. Dan ketika Tanjiro akan diserang oleh Muzan, Iguro datang untuk menyelamatkan Tanjiro. Muzan yang melihatnya bertanya-tanya kenapa Iguro tidak mati. Dan ketika Tanjiro melihat wajah orang yang menyelamatkannya, terlihat Iguro telah mendapatkan luka yang cukup serius pada wajahnya. Luka ini Iguro dapatkan sejak sebelum menyelamatkan Tanjiro. Di saat Tanjiro menawarkan bantuan untuk memberikan arahan penglihatan, Iguro berkata, "Aku tidak perlu bantuanmu, aku punya Kaburamaru." Dan setelah mengkonfirmasi bahwa Tanjiro sudah baikan, Iguro berpencar dengan Tanjiro. Lalu serangan demi serangan dilancarkan oleh Muzan kepada Iguro. Serangannya cukup dahsyat, bahkan sampai membuat gedung berlubang besar. Namun Iguro selalu bisa menghindari serangan Muzan dengan bantuan Kaburamaru yang memberitahu arah serangan Muzan. Sontak Muzan pun merasa kesal. Lalu Tanjiro tidak tinggal diam. Ia ikut bersama Iguro mulai melancarkan serangan kepada Kibutsuji Muzan. Dalam hatinya Muzan berkata, walau dia sudah berlatih keras untuk berjaga-jaga jika ada anggota tubuhnya yang hilang, seharusnya aku bisa membunuh manusia yang terluka parah seperti dia dengan sangat cepat. Ini karena efek dari obat penua itu. Aku masih belum bisa menghilangkannya. Aku malah semakin kehilangan kekuatanku saat mencoba memulihkan diri dari efek obat ini. Dari sisi Tanjiro, ia berpikir, serangan teman-teman pasti telah melemahkan Muzan. Bau Muzan mulai berubah, tapi dia masih terlalu kuat. Yang bisa kulakukan adalah berusaha mencegah tubuhku kekurangan oksigen, dan itu membuatku tak bisa memasuki dunia tembus pandang. Ketika Tanjiro berpikir harus mencari solusi lain karena pertarungan masih terasa sulit, meski kondisinya telah menjadi 2 versus 1, terjadi hal aneh pada tubuh Muzan, yakni tubuh Muzan mulai berubah. Yang terlihat di sana adalah bekas tebasan pada lengan, wajah, dan tubuh Muzan. Melihat hal itu, Tanjiro berpikir, apa itu bekas luka? Sepertinya itu bekas luka lama. Aku mengerti. Itu adalah bekas luka dari tebasan Yorichi-san. Walau sudah ratusan tahun berlalu, luka itu tidak pernah bisa disembuhkan oleh Muzan. Yorichi-san berhasil membakar sel-selnya Muzan. Luka itu adalah titik lemah Muzan. Bahkan hingga saat ini, Yorichi-san masih memandu kami. Chapter 194 selesai sampai di sini. Kemudian pada chapter 195 berjudul Kesengsaraan. Pada cover chapter terlihat kucing Yushiro sedang memberikan serum pada Sanemi. Pada awal chapter memperlihatkan masa lalu dengan sudut pandang Muzan yang melihat sosok Yorichi. Muzan berpikir, pria itu pada awalnya terlihat lemah.
Dia terlihat tidak agresif dan tidak memiliki semangat bertarung, kebencian ataupun niat membunuh. Tapi dia hampir membunuhku. Bekas luka yang ia timbulkan selama ratusan tahun terus membakar selku bagaikan cahaya matahari. Dewa ataupun Buddha sekalipun tidak menduga hal ini. Dia sangat tidak masuk akal, bagaikan mitos dan legenda. Monster yang sebenarnya bukanlah aku, melainkan pria itu. Lalu di sisi lain Tanjiro berpikir, bekas lukanya terlihat. Dia tak bisa menyembunyikannya. Muzan sudah mulai melemah. Muzan telah terpojok sampai sini berkat teman-teman yang telah berjuang mati-matian. Aku tak akan menyia-nyiakannya. Aku akan berjuang keras untuk mengalahkan Muzan. Tanjiro melihat bekas luka milik Muzan bergerak. Dan sepertinya ini menandakan posisi otak atau jantung di balik luka itu. Dan di saat Tanjiro merasa harus menjadi mata bagi Iguro karena ia pikir akan ada batasan bagi ular Iguro untuk bisa memberi arahan, Tanjiro mengingat tentang kertas jimat buatan Yushiro yang bergambar mata. Lalu burung gagak mengumumkan bahwa matahari terbit tinggal 40 menit lagi. Bersamaan dengan itu, Muzan tiba-tiba lari dari hadapan Tanjiro. Tanjiro yang tersadar bahwa Muzan melarikan diri langsung mengajak Iguro untuk mengajaknya. Di sisi Iguro yang menyadari Muzan melarikan diri, ia berpikir, melarikan diri katamu? Dia benar-benar tak punya jiwa samurai. Dia hanya makhluk tak bermoral. Muzan hanya peduli pada keselamatannya sendiri. Saat matahari akan terbit, dia langsung melarikan diri. Kemudian di sisi Tanjiro, ia berpikir, ah sialan, aku tak bisa mengejarnya. Tak bisa dipercaya, apa ini benar-benar jadi kekalahan kami? Tidak, aku tak bisa membiarkan pengorbanan teman-temanku menjadi sia-sia. Terlihat di sana Muzan berlari melewati mayat-mayat tergeletak para pemburu iblis. Bahkan Muzan sempat menginjak salah satu lengan pemburu iblis itu. Tanjiro yang melihat Muzan menginjak mayat-mayat itu terlihat semakin marah. Lalu ketika Muzan menoleh ke belakang, terlihat ada beberapa pedang yang terbang ke arahnya. Dengan wajah kesal, Muzan pun menghancurkan pedang-pedang itu. Dan ternyata orang yang melempar pedang-pedang itu adalah Tanjiro yang sedang mengejarnya di belakang. Sambil menggigit pedang utama miliknya, Tanjiro melempar pedang-pedang yang milik para pemburu iblis yang tergeletak di bawah. Dari sisi Muzan, ia tidak percaya Tanjiro masih memiliki tenaga sebanyak ini. Dan dengan kondisi ini, Muzan merasa lukanya akan menjadi lebih parah lagi jika ia tidak menghindarinya. Kemudian hal selanjutnya yang terjadi adalah sosok Iguro tiba-tiba muncul di atas Muzan dan menusuk leher Muzan dengan pedang merahnya. Dan setelah itu Tanjiro pun ikut memberikan serangan kepada Muzan dengan pedangnya. Lalu Tanjiro melemparkan kertas mantra Yushiro kepada Iguro untuk digunakan oleh Kaburamaru dan Iguro. Melihat hal itu, Muzan tidak tinggal diam. Muzan melancarkan serangan kepada Tanjiro serta Iguro yang membuat Tanjiro batuk darah. Di sini Iguro terluka. Karena efek serangan itu pula, kertas yang tadinya akan diberikan kepada Iguro pun terjatuh. Namun pada akhirnya kertas itu bisa ditangkap oleh Kaburamaru dan ditempelkannya ke dahi Iguro. Setelah itu, Iguro langsung menggunakan teknik ularnya yang cukup dahsyat. Iguro merasa bisa lebih mudah melakukan serangan karena penglihatannya telah berubah. Lalu Tanjiro serta Iguro pun mengatur serangan agar bisa mengepung Muzan dan tidak membiarkan Muzan lari. Dari sisi Muzan, ia berpikir, dasar keras kepala, kenapa kalian tidak mati juga? Minggir, jangan menghalangiku, aku kehabisan oksigen. Staminaku sudah hampir habis. Kenapa tubuhku bisa jadi seperti ini? Dari wajah Muzan terlihat ekspresi yang tidak percaya akan kondisi yang dialaminya. Kemudian panel berpindah pada seseorang yang melihat kota tempat pertempuran dari kejauhan. Ternyata sosok itu adalah Nezuko. Terlihat dari matanya, salah satu mata Nezuko telah berubah menjadi mata normal manusia dan sedang mengalirkan air mata. Namun sebelah matanya, kondisi gigi dan kukunya masih berwujud iblis. Dan chapter 195 selesai sampai di sini. Hoho, chapter yang sangat seru sekali. Akhirnya kita bisa melihat sosok Muzan yang mulai terpojokan oleh Tanjiro dan Iguro. Dan mengenai Nezuko sendiri, untuk apakah ia ingin pergi ke tempat pertempuran? Jadi, kira-kira bagaimanakah kelanjutan ceritanya? Nantikan di Zona Manga. Jadi, sampai ketemu lagi dan terima kasih banyak.